Ini adalah pengalaman yang membuatku sampai saat ini agak sedikit trauma ketika melewati jalan tol. Sebenarnya aku sudah tidak mau lagi mengingat kejadian itu. Namun atas dorongan dari teman-temanku yang menyuruhku untuk membagikan cerita ini kepada tim Nightmare Site Art dan Video. Malam ini aku memberanikan diri untuk menceritakannya. Namaku Vivi. Sekitar jam 9 malam, mobil yang kutumpangi mulai memasuki jalan tol menuju Bandung. Saat ini, aku tidak hanya sendirian. Aku ditemani oleh temanku Derry yang menyetir. Kulihat Derry sudah mulai menguap. Der, kalau lu ngantuk, kita istirahat dulu aja yuk di rest area. Biar gua ntar yang gantian nyetir, ucapku. Namun, Derry menolak tawaranku. Lalu, ia mulai menancapkan gasnya kembali. Jalanan saat itu memang tidak terlalu ramai. Perjalanan pun berlalu. Sampai Derry memutuskan untuk berhenti dulu di rest area karena ingin ke toilet. Derry pun turun. Dan aku menunggunya di dalam mobil. Aku pun menarik tuas yang ada di kaki jok dan menariknya ke belakang untuk bersandar dan memejamkan mataku sejenak. Sampai entah berapa lama aku merasa ada yang mengusap-usap kepalaku. Mataku langsung terbuka. Kulihat Derry belum kembali menuju mobil. Mimpi nih kayaknya. Namun usapan di kepalaku itu masih terasa. Seperti sebuah tangan yang menyentuh kepalaku dan mengusap rambutku. Aku langsung menengok ke belakang. Dan tidak ada apa-apa. Kosong. Aku langsung mengangkat badanku panik. Dan tak lama dari itu pun Derry datang dan masuk ke dalam mobil. Der, tadi ada yang ngusap-ngusap kepala gua loh. Kayaknya ada hantu deh di sini. Cabut yuk cepetan. Derry pun mencoba menenangkanku yang terlihat panik dan langsung menyalakan mobil. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, hujan pun turun.
Jalan di depan kami terlihat dipenuhi kabut tebal saat itu. Hampir tidak terlihat kendaraan yang ada di depan kami. Beberapa kali Derry menyalakan lampu dimnya. Markah jalan pun hampir tidak terlihat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya memang kita tidak menyetir dulu. Tapi kami sudah melaju. Apa boleh buat? Derry menyetir pelan-pelan di jalan sebelah kiri, dan aku membantu memperhatikan jalan. Sampai itu apa? Mobil kami berhenti. Di depan, di tengah jalan, ada seperti orang tergeletak. Kami tidak begitu yakin. Namun samar dari balik kabut, memang bisa kulihat itu seperti seseorang. Seperti habis tertabrak. Derry mencoba menerangi lampunya lebih besar untuk memastikan. Benar sekali, seperti seorang perempuan. Karena rambutnya panjang tergeletak tak bergerak di sisi jalan. Kami berdua sempat kebingungan. Derry pun langsung memasang lampu hazard, dan kami mengambil payung. Memutuskan turun dari mobil untuk memastikan. Namun Derry sempat menahanku karena hujan yang cukup deras. Namun entah kenapa, feelingku ingin turun dari mobil. Aku memaksa turun. Dan kabut tebal semakin menutupi jalanku menuju wanita itu. Aku pun mendekat perlahan dan wanita yang tergeletak kulihat tadi itu tidak ada. Der, nggak ada orangnya, Der. Teriakku sambil bergegas lari masuk ke dalam mobil. Dan Derry pun langsung menancap gas melaju. Menyusuri kabut tebal di jalan tol itu. Sambil mengatur nafas, aku berkata, kayaknya ada yang gak beres deh, Der. Dari tadi gue ngerasa ada yang aneh. Sesaat setelah aku berkata itu, tiba-tiba mobil ini bergoyang-goyang. Seperti ada yang mengguncang-guncang. Astaga. Kami berdua memandang lurus ke arah jalan. Dan mobil yang kami kendarai ini mulai bergerak-gerak. Dani berusaha untuk mengontrolnya. Bulu kudukku kini mulai berdiri. Sampai mobil kami pun kembali normal. Kabut semakin menipis. Aku dan Derry masih memandang ke depan jalan. Tak satu pun dari kami yang bisa bicara. Aku pun hanya terdiam dengan jantung yang berdegup kencang. Sampai akhirnya aku pun menengok ke arah Derry. Ketika aku menengok, astaga! Di jok belakang Derry duduk menyamping seorang wanita dengan kain putih kecoklatan lusuh seperti kotor dari tanah. Rambutnya hitam panjang
Dan dia terus menatapku dengan ekspresi yang datar. Aku lalu membuang muka dan kembali fokus ke arah jalan. Gary sepertinya tahu ada sesuatu di belakangnya. Bisa kulihat dari sudut mataku, wanita itu masih duduk menyerong ke arahku. Wajahnya pucat dan datar, tak ada senyuman sama sekali. Lalu terdengarlah sebuah kata-kata yang muncul dari mulutnya yang kaku itu. Ikut sampai depan ya. Seketika bulu kuduku berdiri, dan Dani pun mendengar kata-kata perempuan itu. Kami lalu terduduk, tak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang perjalanan itu, hanya dengungan suara mobil saja yang terdengar di telingaku. Hening, takut. Itu yang kami rasakan. Sampai akhirnya tinggal beberapa kilometer lagi kami sampai di Bandung. Dan saat itu hujan pun mereda. Ku coba untuk melihat kembali ke arah belakang. Dan sosok itu pun sudah tiada. Sepertinya itu sosok wanita yang ikut menumpang di mobil kami. Setelah aku bercerita, ternyata kejadian hantu ikut di mobil itu tidak hanya sekali dua kali saja. Bisa jadi mungkin karena cuaca yang sedang hujan juga malam itu. Karena setauku, sosok-sosok seperti itu biasanya suka mencari tempat berteduh ketika hujan turun. Dan mungkin saat itu aku sedang sial.